Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita melanjutkan video atau materi yang ada di video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 8 pendekatan atau 8 metode penerjemahan yang dikemukakan oleh Newmark. Oke, gitu ya. Ada 4. Yang pertama adalah pendekatan yang berpihak kepada bahasa sumber, sementara 4 yang terakhir adalah pendekatan penerjemahan atau pendekatan metode penerjemahan yang berpihak kepada bahasa sasaran. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang lebih rinci lagi, yaitu proses penerjemahan. Bagaimana? Nah, guys, pandangan yang menyatakan bahwa penerjemahan hanya melibatkan kegiatan mengganti kata-kata dalam satu bahasa dengan kata-kata dalam bahasa yang lain barangkali merupakan pendapat umum yang dipercaya oleh masyarakat kebanyakan. Tentunya pandangan seperti itu kurang tepat, walaupun memang benar bahwa penerjemahan atau proses penerjemahan itu melibatkan kata-kata, tapi bukan hanya pada tingkatan kata-kata saja, guys. Kalau pendapat ini benar adanya, maka masalah penerjemahan bisa dituntaskan melalui kamus bilingual atau di bahasa saja, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi kalau tadi pandangan yang penerjemahan kan cuma mengganti kata saja, mengubah bahasa saja, ya profesi penerjemahan ini tidak akan ada, gitu ya. Ya cukup dengan kamus beres. Akan tetapi tidak seperti itu, ya. Dengan demikian penerjemahan akan bisa diselesaikan oleh seseorang bilingual atau bahasawan saja dalam bahasa yang bersangkutan semata. Nah, tapi penerjemahan itu tidak sesederhana itu, bahwa menerjemahkan itu hanya mengganti kata atau mengganti bahasa saja. Ada proses-proses gitu ya yang harus dilewati supaya penerjemahan itu bisa bagus. Nah, pada umumnya proses penerjemahan diawali dengan mengkaji seluruh teks sebelum mulai menerjemahkannya. Dibaca dulu keseluruhan teksnya. Dapatkan konteksnya seperti apa. Setelah memperoleh gambaran tentang isi pesan teks penerjemah, penerjemah bisa memecahnya menjadi bagian-bagian teks. Ukuran besar, kecil, dan jenis unitnya akan tergantung kepada sifat teks, panjang pendeknya, tingkat kesulitannya, dan juga termasuk bergantung kepada temperamen dan kemampuan penerjemah itu sendiri. Nah, proses penerjemahan ini bisa dikatakan sebagai model top-down model. Nah, jadi Jadi yang pertama itu namanya model top-down model. Top-down model itu kita melihat dari tingkatan yang lebih tinggi atau keseluruhan teks. Misalnya ada sebuah teks, misalnya Anda akan menerjemahkan sebuah artikel ilmiah, ya. Anda baca secara keseluruhan dulu, kemudian Anda setelah keseluruhan dibaca ulang menuju unsur-unsur atau unit yang lebih rendah. Tetapi penerjemahan bisa juga dilakukan dengan proses kebalikannya dari top-down model, yakni mulai dari fragmen menuju keseluruhan, mulai dari yang sederhana menuju kepada yang lebih sulit. Proses ini juga dinamakan bottom up. Selain itu, ada beberapa proses penerjemahan yang dilakukan para pakar penerjemahan secara agak rinci sebagai berikut. Jadi dua jenis yang tadi itu tanpa teori tuh, ya. Hanya bisa dua bahasa, kemudian menerjemahkan, kurang lebih prosesnya seperti itu. Namun secara teoretis ada beberapa proses penerjemahan yang memungkinkan seorang penerjemah untuk menerjemahkan dengan detail dan dengan bagus. Menurut beberapa ahli, proses penerjemahan bisa dibagi menjadi dua kegiatan. Memahami teks sumber dan merumuskan teks sasaran. Dua kegiatan ini tentu saja tidak harus berarti selalu dilakukan secara bergantian atau berurutan, tetapi bisa dilakukan secara bersamaan, yakni penerjemah memahami isi teks bahasa sumber, lalu pada saat yang sama pemahaman tersebut dirumuskan dalam teks bahasa sasaran. Prosesnya tentu ini ada di dalam kepala penerjemah pada kalian masing-masing. Proses ini begitu sederhana sehingga dikatakan sebagai yang biasa, bukan
sebagai proses yang luar biasa dan rumit. Kemudian model yang kedua adalah proses penerjemahan yang dibukukan oleh NIDA, yang kemudian dikembangkan bersama dengan Taber. Menurutnya, pertama-tama penerjemah menganalisis pesan bahasa sumber hingga mencapai bentuk-bentuknya yang paling sederhana dan jelas secara terstruktur. Setelah itu, mentransfernya pada tahap ini. Dan kemudian melalui restrukturisasi pada tahap ini dalam bahasa penerima yang paling sesuai bagi halayak pembaca yang ditujunya. Nah, dalam teori and practice of translation selanjutnya, NIDA dan Taber menjelaskan lebih lanjut ketiga tahapan proses penerjemahan yang harus dilakukan penerjemah. Pertama, menganalisis teks bahasa sumber yang terdiri atas analisis hubungan gramatikal atau hubungan ketata bahasaan, kemudian analisis makna dari masing-masing kata dan kombinasi kata-kata. Yang kedua adalah tahap mentransfer, yakni materi yang telah dianalisis pada tahap pertama ditransfer di dalam benak penerjemah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Masih di sini. Terakhir adalah restrukturisasi materi yang telah ditransfer sedemikian rupa sehingga sepenuhnya bisa diterima dalam bahasa sasaran atau bahasa penerima. Berikutlah tabel proses penerjemahan yang dikemukakan oleh NIDA. Nah, pertama, teks bahasa sumber. Ada nih penerjemahan itu ya harus ada teks sumbernya dong, ya kan? Teks sumbernya apa nih? Setelah ada teks sumber dibaca, dianalisis isi teks bahasa sumbernya. Kemudian selanjutnya ditransfer dan restrukturisasi teks di dalam bahasa sasarannya. Maka terciptalah bentuk teks bahasa sasaran. Nah, tahapan-tahapan proses penerjemahan dinamis ini diperjelas dan dikembangkan menjadi 4 tahapan. Pertama, tahapan analisis. Dalam tahapan ini, kalimat yang ada dianalisis menurut hubungan gramatikal, menurut makna kata atau kombinasi kata, makna tekstual, dan bahkan makna kontekstual. Kedua, tahap transfer. Dalam tahapan ini, materi atau pesan yang sudah dianalisis dan dipahami maknanya tadi, diolah penerjemah dalam pikirannya dan ditransfer dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Dalam proses selanjutnya atau yang ketiga adalah restrukturisasi. Dalam tahapan ini, penerjemah berusaha mencari padanan kata, ungkapan, dan struktur kalimat yang tepat dalam bahasa sasarannya. Sehingga baik isi, makna, dan pesan yang ada di dalam teks bahasa sumber bisa disampaikan sepenuhnya dalam bahasa sasarannya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah terbentuk nih terjemahannya nih, harus ada tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi dan revisi. Hasil terjemahan dalam bahasa sasaran dievaluasi atau diakurkan kembali dengan teks bahasa sumber. Kalau dirasa masih kurang padan, maka dilakukan revisi. Nah, selanjutnya itu adalah model penjelasan dari model proses penerjemahan yang pertama menurut NIDA dan Taber. Nah, ya kemudian yang disempurnakan lagi oleh proses penerjemahan Suryawinata dan Herianto. Berikut yang sudah saya terangkan itu ya. Pertama, teks asli bahasa sumber yang akan diterjemahkan ke teks terjemahan dalam bahasa sasaran. Dianalisa atau difahami, proses pemahaman. Ya. Ya, ini ada proses eksternal, proses internal dalam pembuatan atau dalam melakukan analisis pemahaman tersebut. Sampailah ke dalam konsep makna dan pesan dari teks bahasa sumber. Oh, ternyata setelah dianalisis, apa sih konsepnya? Apa maknanya? Apa pesannya? Kemudian ditransfer dengan konsep dan makna pada teks bahasa sasaran. Bahasa sumbernya apa? Bahasa sasarannya apa? Misalnya, just a piece of cake.
hanyalah sepotong roti, sepotong kue. Apakah konsepnya sama kalau misalnya just a piece of cake kemudian diterjemahkan menjadi hanya sepotong kue? Lihat konteksnya. Beda. Maka konsepnya bukan itu. Kemudian setelah ketahuan konsepnya, cari maknanya. Kemudian cari pesannya dalam teks bahasa sasaran. Nah, kemudian setelah itu dicarilah padanannya di sini. Setelah ditransfer, cari padanan. Just a piece of cake. Hanya sepotong kue. Hanya sekecil kuku misalnya. Just a piece of cake. Mudah sekali dan lain sebagainya. Kemudian restrukturisasi. Setelah ketahuan nih konsepnya dan padanannya. Konsep di dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan atau ditransfer ke dalam konsep bahasa sasaran, sudah ketemu nih, baru restrukturisasi dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat, gitu ya. Maka terbentuklah hasil terjemahan dalam bahasa sasaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses penerjemahan yang dipaparkan oleh Larsen. Nah, menurut Larsen, gitu ya, yang pertama adalah bahasa sumber, teks yang akan diterjemahkan, kemudian penafsiran makna, prosesnya, kemudian diketahuilah makna, proses penelitian ini proses analisis ya, kemudian maknanya diketahui, setelah maknanya diketahui, maka pengungkapan kembali makna, maka terjadilah atau terbentuklah teks terjemahan. Ini ya walaupun bahasanya berbeda, namun langkah-langkahnya kurang lebih sama. Baiklah, this is the end of our video and discussion in this video. Jangan lupa kalian berikan respon di kolom komentar di web kuliah. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.